Oke, baik, bismillah. Jadi di video selanjutnya di sini kita akan langsung buatkan saja untuk function. Di sini function untuk kelas constraint dan reference-nya, dimana constraint ini kita tambahkan untuk link base URL server kita, terus kemudian reference untuk session manager untuk user untuk ketika melakukan loginnya. Nah, pertama di sini kita tambahkan dulu package lagi, tambahkan package di sini function, kemudian kita tambahkan di sini kelas, kita tambahkan constraints. Nah, di sini untuk mengambil URL-nya kita mengacu kepada website kita ya. Website kita di sini coba kita lihat. Nah, karena di sini base URL-nya ada di untuk login dan register ya. Di sini ada di auth ya. Di auth, lalu kemudian kita di sini kita bikinkan sebuah string dengan variabel base URL. Nah, kita pastekan saja di sini. Oke, untuk constraint sudah selesai. Nah, lanjut kita ke bikin untuk session manajernya. Di sini kita bikin reference seperti ini, lalu kita oke. Nah, karena di sini reference-nya untuk menyimpan sesi dari user tersebut, maka kita siapkan untuk tiga variabel. Di sini ada variabel untuk ada variabel user dan password untuk user yang sudah login, lalu kemudian di sana ada juga variabel keterangan bahwa user tersebut sudah melakukan login, dan variabel terakhir adalah variabel dari status session aktif dari user yang sudah melakukan login tersebut. Di sini kita bikin untuk static final string. Kita kasih di sini key user terregister gitu aja, nggak apa-apa. Tambahkan di sini kita. Nah, untuk variabel dari reference ini bebas ya. Di sini saya kasih nama username referensi, maksudnya gitu ya. Username referensi, kita duplikat di sini. Setelah user ada password. Nah, di sini juga sama, saya rubah jadi password saja. Oke, lalu kemudian kita bikinkan lagi static final string. Di sini untuk key username is login gitu ya, is login. Lalu kemudian di sini kita kasih username login. Kemudian kita buat lagi untuk satu variabel lagi di sini, key status is login. Kemudian di sini status username login. Nah, setelah itu kita akan buatkan reference-nya. Di sini kita bikin reference-nya seperti ini. Kemudian kita bikinkan untuk modulnya. Reference, kita kasih di sini konteksnya. Nanti ini akan mengacu kepada kelas yang mengakses reference ini. Kita return, kita kasih reference manajernya, kita kasih default seperti ini. Di sini kita kasih konteks gitu ya, konteks.
Nah, setelah Performance Manager ini mengakses activity tersebut, lalu kemudian kita simpan ke dalam sebuah penyimpanan sementara. Di sini kita bikin terlebih dahulu. Pertama, tambahkan kasih to do. Di sini to do 1 adalah preferensi untuk user register gitu ya. Lalu kemudian di sini kita buat public modulnya sini untuk register usernya. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita tambahkan konteks. Nah, di sini kita sisipkan untuk username-nya. Kita kasih self reference-nya. Nah, di sini kita kasih konteks. Lalu kemudian edit. Nah, kita ambil stringnya. Nah, di sini kita tambahkan apa sih variabelnya gitu ya. Variabelnya di sini key user yang sudah terregister gitu ya. Terregister. Kita ambil. Jadi nanti dia simpan. Nah, di sini username-nya. Kemudian si editornya kita apply agar menyimpan ke dalam penyimpanan sementaranya. Nah, di sini selain ngeset, tapi kita juga bisa ngambil di penyimpanan tersebut, artinya ada cache yang bisa diambil oleh user lagi untuk mengecek apakah user tersebut sudah tersedia atau sudah melakukan login atau belum gitu ya. Jadi di situ bisa kita cek. Tambahkan di sini static string lagi, get register user, kita kasih konteks, kemudian kita return, kita ambil datanya, get self reference lagi, dimana preference-nya ini ya tentu nanti kita ngambil dari activity mana yang sedang aktif. Kita ambil get string, kemudian kita masukkan key user terregisternya, key user terregister. Kemudian yang ini kita kosongkan seperti ini untuk sessionnya. Nah, begitu juga dengan password ya. Di sini untuk passwordnya sama, hanya saja dirubah dengan ininya aja. Kita paste. Sini rubah untuk user preferensi untuk password user yang sudah terregister, artinya disimpan sama dia. Di sini set register password. Nah, sini pun sama, nah, seperti ini. Nah, untuk variabelnya kita rubah. Di sini adalah password. Terubah jadi password. Nah, nah, kemudian di sini juga oke, udah cukup ini ya. Oke. Nah, di sini kita rubah key pas terregister gitu ya. Artinya si sistem nanti dia bakalan ngecek gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan coba tambahkan untuk posisi login dari si usernya gitu ya. Nah, di sini kita kopas juga. Kita
kopas, di sini 3. Nah, di sini kita kasih keterangan preferensi untuk posisi user yang sedang login gitu ya. Nah, berarti di sini kita ubah namanya set login user itu ya. Nah, di sini kita cuman di sini kita kasih konteks juga, lalu kemudian di sini username. Nah, di sini username seperti ini ya. Nah, di sini untuk variabel untuk ininya kita kasih adalah key username is login gitu ya. Jadi kita ngambil gitu ya. Nah, di sini pun sama. Nah, di sini kita rubah aja, kita copy, kita paste gitu ya. Oke. Selanjutnya setelah posisi login user sudah ada, selanjutnya kita tambahkan lagi untuk di sini adalah preferensi user statusnya gitu ya. Untuk status dari si user tersebut udah sedang login atau tidak gitu ya. Nah, di sini kita kasih keterangan login status ini ya. User status seperti ini. User status ini. Nah, di sini kita cuman menambahkan untuk keterangannya adalah bukan string ya, tapi di sini menggunakan boolean. Nah, di sini adalah statusnya. Nah, di sini juga bukan string ya, tapi di sini boolean. Nah, seperti ini. Key username-nya kita rubah jadi status. Nah, status di sini status juga itu. Bukan get string tapi get boolean. Nah, seperti ini. Nah, di sininya kita kasih adalah false gitu ya. Kasih false seperti ini. Oke, di atasnya juga bukan ini ya, tapi put boolean gitu ya. Boolean. Oke. Boolean siap, udah. Tinggal satu lagi di sini adalah fungsi untuk nge-clear ya, ketika logout gitu ya si usernya. 6 clear preferensi login. Logout lah istilahnya kayak gitu. Kita kasih public static void clear logout in user. Di sini kita kasih konteks, kemudian di sini shared preference-nya kita tambahkan editor, lalu kemudian get share preference, lalu kemudian di sini kita kasih konteks, kemudian kita edit. Nah, di sini kita remove editornya, key username is login, lalu kemudian editor lagi kita remove lagi. Di sini key status. Nah, statusnya kita hapus juga. Di sini editornya kita apply itu ya. Baik. Nah, di video kali ini di sini kita sudah buat untuk preferensi dan constraint-nya. Baik, selanjutnya kita akan membahas ke video selanjutnya. Di sini akan mempersiapkan model login dan register dengan package model yang diambil dari sini ya. Dimana nanti kita akan membuat pojo atau membuat modul atau model, di mana modelnya tersebut yang akan kita sinkronkan dengan apa aja yang akan kita lakukan ketika login gitu ya.
Nah, di sini juga kita akan mengambil sebuah sampel, di mana sampel yang ini kita akan masukkan ke dalam pojoknya tersebut, dan kita akan menggunakan dependencies atau library. Di sini adalah namanya Robo Pojo Generator. Nah, Robo Pojo Generator ini coba teman-teman download dulu dengan mengklik file, kemudian setting. Nah, di sini klik plugin, lalu kemudian ketik aja Robo Pojo Generator. Nah, di sini kalau misalkan sudah terinstall akan seperti ini. Kalau misalkan belum, silakan teman-teman install. Nah, biasanya dia meminta restart gitu ya, Android Studio-nya. Dia restart aja kalau misalkan sudah. Nah, di sini kita bisa langsung implementasi membuat model untuk register dan login-nya. Baik, di video pertemuan ini selesai. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke video berikutnya, adalah mempersiapkan model login dan register dengan package modelnya juga dibuatkan gitu ya. Baik, sampai jumpa.